akhirnya aku pas bikin Puruk Kamera ini aku punya planning nih. Duh gimana ya caranya biar aku tuh sebagai brand baru bisa muncul di kalangan brand-brand yang udah besar gitu sebelumnya. Hai guys, kali ini kita bertiga dapat kesempatan untuk bisa sharing bareng seseorang atau bisa disebut businesswoman ya, yang maksudnya. Jadi kita punya kesempatan untuk bisa sharing sama businesswoman, masih muda juga ya, jadi bisa memotivasi kita juga gitu biar bisa ikut semangat dalam membuka usaha ya enggak, apalagi kita kan anak komunikasi gitu kan. Betul banget. Kali ini kan guys kita di tengah-tengah pandemi. Kalian selama pandemi ini selain kuliah online ngapain sih di rumah? Kalau aku siapa dulu? Kamu dulu aja. Ini mekanikatnya. Kalau aku paling scroll Instagram, TikTok. Walaupun aku nggak main TikTok sebenarnya ya, cuma scrolling aja. Cuma itu seru menurut aku gitu, mengisi waktu. Sama sih aku juga kayak gitu. Terus kayak misalkan, jadi selama pandemi ini aku sempat bisnis juga. Terus kayak misalkan aku belanjanya jadi online karena nggak ribet, tinggal check out langsung ada datang di depan rumah. Oh yang ngomongin bisnis, sebelumnya emang bisnis apa sih? Aku bisnis kerudung juga waktu setahun pandemi kemarin. Cuman nggak diterusin karena ya gitulah. Mager ya, terus banyak tugas. Iya benar-benar. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku selama pandemi sempat kayak mager juga sih, maksudnya kayak tiduran, scroll HP gitu. Nah semenjak kayak TikTok viral kayak gitulah, wah kayaknya install TikTok kayaknya seru, install lah. Terus banyak kayak sempet inget gak sih kayak dalgona coffee kayak gitu-gitu. Banget gitu ya. Iya, terus dessert coklat kayak gitu. Nah aku juga waktu itu sempet kayak ngapain sih daripada diem, gimana ya, cobain dulu lah, bikin kayak buat orang-orang rumah lah gitu. Dan apa bagusnya juga kata orang rumah setelah dicobain, setelah aku nyoba waktu itu buat dessert coklat itu, katanya wah lumayan nih, lumayan enak, terus kayak worth it juga buat dijual gitu. Aku cobain lah, jual ke sekitaran teman-teman juga. Itu aku beli. Oh iya benar ya. Berarti nanti aku beli ya, coming soon. Ya. Terus kan apa jualan lah lumayan, dapat buat uang jajan ya lumayan. Iya, Terus setelah itu aku juga sama bisnis buat apa sih, jual hijab juga pasmina tentunya ya. Banyak banget kan sekarang, maksudnya kayak pasmina yang banyak model-modelnya, terus motif-motifnya gitu ya. motif-motifnya juga kayak dari berbagai dari model atau bahan kayak gitu kan. Lumayan lah jual, terus lumayan juga buat uang saku, uang jajan gitu, daripada kita diem di rumah aja nggak ngapa-ngapain kan. Kamu nyindir aku ya? Enggak, aku juga nggak diem-diem. Itu jualnya masih secara online? Ya online, terus kayak temen ke temen dulu sih gitu kan, pastilah kayak ngerintis. Dan kalian bingung nggak sih kalau misalnya buat usaha awalnya tuh kayak aduh gimana sih, kayak modal susah, terus kita mulainya harus dari mana sih gitu kan, bingung ya. Iya, kalau aku juga susah, terus relasinya masih sedikit, nah itu yang bikin susah. Oh ya, tadi kan Momo bilang katanya beli belanja online kayak gitu. Kamu biasanya beli belanja online tuh apa sih? Aku from head to toe itu online semua. Jadi celana, baju aku sekarang karena orangnya mageran jadi mending online aja. Iya benar juga sih ya, kayak nggak perlu repot-repot keluar, kayak panas-panasan gitu ya, males banget kan ya. Kalau aku sendiri, aku nggak ada yang nanya. Kalau aku, nggak sih sebenarnya aku juga emang salah satunya tadi ya, mau buat usaha tuh banyak banget gitu faktor yang aku takutin, karena kan aku juga masih kurang relasi sama orang, terus aku juga kadang-kadang suka bingung gitu ngatur waktunya antara kuliah atau misalnya mau buka usaha kayak gitu. Jadi aku ngisi waktunya paling
ikut-ikut seminar online kayak gitu kan, lumayan juga sih buat nambah-nambah ilmu sama nambah-nambah teman kayak gitu. Oh gitu ya. Oh iya, kan tadi udah ngomongin kayak usaha terus fashion. Menurut kalian kalau fashion tuh dilihat dari apanya sih, kayak kebutuhannya atau sesuai nyamannya kalian? Kalau aku sih sesuai nyamannya aku ya. Kalau misalkan mau apa yang aku pakai itu yang aku nyaman. Kalau aku Dia mandiri banget yang ngomong duluan. iya, maaf. Kalau aku sebenarnya aku tergantung juga. Misalnya kalau mau main nih, terus kebetulan kafenya bagus buat foto, pastilah OOTD ya enggak. Iya, iya Pasti bener prepare gitu. Tapi kalau misalnya kayak sekedar pengen ke depan doang atau ngapain lah gitu ya, pasti disesuaiin gitu senyamannya aku aja. Aku juga kalau misalkan lagi musim hujan nggak mau pakai baju warna putih. Iya kan, karena takut keceret. Oh berarti tergantung gimana cuaca ya? Iya. Kalau aku tuh orangnya kayak apa ya? Pengen terlihat modis, terus kayak jalan nih sama siapa, aku harus pakai bajunya ini gitu. Menyesuaikan. Oh jadi tergantung jalan sama siapanya itu ya? Iya juga, terus dan tempatnya kemana juga. Gak mungkin dong kalau misalnya mau ke kampus pakai baju yang terbuka gitu, enggak kan gitu. Ngomong-ngomongin kita tadi udah fashion, terus usaha juga. Kamu pernah ini enggak? Maksudnya kayak merasa aku lagi gaya banget, aku harus banget buat upload ke media sosial gitu. Sering kayak gitu enggak? Iya dong pastinya. Enggak, aku enggak. Oh. Tapi pernah nggak sih kayak kalian ngelihat kenapa sih sekarang di media sosial banyak banget gitu yang orang-orang kayak happening banget dari fashion, karena kayak di TikTok aja tuh sekarang baju-baju yang kayak ala-ala Korea, ala-ala ini ala-ala itu, ya nggak sih? Oh iya benar. Terus kayak dari baju bekas terus kayak digunting gitu terus jadiin kayak baju emang sedikit terbuka sih, kayak jadiin apa sih kemben kayak gitu. Itu kayak gitu. ya crop tee, terus itu menurut aku kreatif banget sih. Terus banyak juga orang-orang yang ngejualin kayak gitu. Padahal itu cuman dari baju bekas gitu. Tapi itu jadi inovasi buat semua orang sih. Iya. Bisa jualan thrift semua. Suka nyari kayak kerudung-kerudung yang beda nggak sih gitu dari sebelumnya? Karena kan makin kesini tuh makin lucu-lucu aja gitu motifnya ya kan? Yang sekarang juga narasumbernya itu motifnya lucu juga kan, dia pernah collaboration sama Disney. Terus terus collab juga sama kayak influencer dan selebgram juga kan. Iya, aku sering lihat banget udah. Pokoknya ini kayaknya udah ternama banget ya guys. Iya. Udah di review juga sama influencer yang pasti udah wah bagus banget gitu kan. Terus ngomong-ngomong, kita mau langsung panggilan aja kali ya. Iya, daripada kita udah banyak di sini kan, maksudnya dari tadi udah ngomongin fashion, kayak usaha juga kayak gitu. Jadi sesuai tema yang tadi kita obrolin ya, kita bakalan sharing sama Kak Agil. Dia adalah owner dari Puro Kamera. Yang kebetulan kalian tahu nggak Puro Kamera apa? Tahu dong. Tahu, ya udah jelasin. Mending panggil sama Kak Agil. Boleh kalau kayak gitu, karena kan kita baru tahu dari media sosial doang ya. Iya. Belum tahu kayak gimana sih bisa sampai dia sampai usahanya sampai sekarang gitu. Pasti ada jatuh bangunnya juga kan. Oke, kalau gitu mending kita langsung panggil aja Kak Agil. Yeay. Oke, selamat datang Kak Agil. Halo. Alhamdulillah sehat. Aduh, aku lihatnya kemana ya, bingung nih. Kemana aja boleh kok. Oke. Oh iya, Kak Agil selama pandemi ini, Kak Agil aktivitasnya ngapain aja sih? Selama pandemi ini aktivitasnya ngantor, jadi ibu rumah tangga juga, sama ya udah situ aja, ngantor dan jadi ibu rumah tangga. Produktif gitu ya. Betul. Karena kebetulan kantor Puro Kamera ini hanya sempat WFH aja waktu di tahun pertama, yaitu di kan kita mulai WFH itu di Maret, April, Mei, Juni, Juli, yang waktu pandemi lagi gencar-gencarnya banget. Nah,
setelah itu, setelah lebaran tahun kemarin selesai, kita mulai lagi WFO. Jadi aktivitas kantornya masih berjalan. Gitu. Ngomong-ngomong soal Puru Kambera, itu apa sih Kak artinya? Puru Kambera itu ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Tapi aku nggak Google ya Kak. Itu tuh ada nama pulau laut gitu ya kalau apa sih? Ya nggak tahu. Jadi Puru Kambera itu, jadi aku cerita ya flashback kali ya. Jadi waktu aku honeymoon sama suami, emang dari dulu tuh senengnya backpacker gitu. Nah, jadi dari trip honeymoon itu kita ada beberapa lokasi. Nah, salah satunya kita ke Sumba Timur, ada namanya Padang Pasir, Padang Rumput, dan nama pantai. Namanya itu Puru Kambera. Nah, dari sekian banyaknya road trip yang kita jalanin, hanya satu nama itu yang benar-benar terngiang sampai pulang. Aduh, ini kece banget ya namanya. Karena kebetulan emang nama-nama di Sumba itu unik gitu. Kayak nggak di Indonesia. Jadi dari nama bandaranya aja udah aneh gitu. Ada Waingapu, Waikabubak, Wetabula gitu-gitu kan. Terus tapi entah kenapa yang paling berkesan itu nama Puru Kambera. Nah, terus pulang honeymoon itu alhamdulillah langsung dikasih rezeki hamil. Terus aku udah bilang sama suami, anak kita namanya Puru Kambera ya. Aku udah kayak gitu. Terus kok nama tempat kata dia gitu. Nggak apa-apa, aku suka aja. Nah, pas lahiran ternyata anak aku cowok. Terus aduh kayaknya cowok kurang cocok deh dinamain Puru Kambera. Akhirnya ya anak aku dikasih nama lain Puru Kambera. Aku pending dulu nih, ya udah deh buat anak kedua gitu. Nah ternyata beres 3 bulan aku lahiran, aku pengen bikin bisnis gitu. Karena biasanya aku kantoran kan, kayak yang biasa beraktivitas harus di rumah, merasa jenuh. Terus kayak aduh aku pengen kesibukan apa ya, akhirnya aku bikinlah brand ini. Terus pas kepikiran, oh ya udah Puru Kambera untuk anak aku yang kedua yaitu brand. Tada, gitu. Banget ya. Terus Kak, apa yang bikin Puru Kambera tuh beda dari produk-produk hijab yang lain? Jadi tahun 2017 ini aku mulai mencetuskan Puru Kambera ini di bulan September. Nah memang dari situ aku belum begitu lama pakai hijabnya. Aku tuh struggle banget waktu awal di hijab, pengen cari motif yang sesuai style aku banget gitu. Nah, waktu 2017 itu masih terhitung minim ya brand-brand hijab dengan motif yang sesuai kriteria aku gitu. Nah, terus akhirnya aku pas bikin Puru Kambera ini aku punya planning nih. Duh, gimana ya caranya biar aku tuh sebagai brand baru bisa muncul di kalangan brand-brand yang udah besar gitu sebelumnya. Nah makanya aku tuh pengen bikin yang beda. Dari 2017 itu kebanyakan brand bikinnya floral, daun, ya dengan vegetasi yang lain. Nah, tapi aku pengen muncul dengan yang beda, itu aku pilih vegetasinya kaktus. Kenapa kaktus? Karena si kaktus ini juga merepresentasikan namanya sendiri. Karena Puru Kambera ini kan gersang, panas, di Sumba gitu. Wah ini kayaknya cocok deh. Nah akhirnya si kaktus ini jadi signature-nya desain Puru Kambera dari awal sampai sekarang. Gitu. Nah yang aku lihat juga nih ya Kak, kan Puru Kambera ini tuh udah lumayan dikenal oleh banyak orang ya. Nah Kakak tuh awal pengen bisnisnya tuh dari apa sih? Terus kayak ada kesinambungannya nggak sih sama Kakak yang di hijab sekarang? Terus kenapa sih pengen ngambil bisnis ini juga kayak gitu? Kalau kesinambungannya pasti ada. Yang tadi aku cerita ya, aku sempet bingung banget mau pilih kerudung kayak apa, karena waktu itu aku baru lulus kuliah, baru di kerudung, dan memang ya tahu ya belum bekerja gitu, jadi keuangannya juga masih minim. Nah tahun waktu itu tuh adanya scarf yang memang motifnya aku banget tuh, range harganya tergolong mahal lah. Jadi aku kayak aduh aku pengen nih orang yang seperti aku yang pengen motifnya bagus tapi masih terjangkau. Nah itu sih salah satunya. Terus tadi sorry apa ya yang kedua pertanyaannya? Apa ya? Lagi lupa ya? Iya, aku juga lupa. Oh kenapa? Oh iya, kenapa hijab ya? Ya, Oh kenapa hijab? Jadi jujur aku tuh emang dari SMP aku udah suka banget jualan. Karena memang kebetulan kedua orang tua aku juga pengusaha. Nah jadi dari SMP tuh aku udah mulai jualan gelang di kelas, jualan dulu tuh kalian tahu nggak sih ada hand sanitizer yang dicantolin di tas? Oh iya. Yang BBW. Happening banget tuh. Iya, happening banget kan. Aku kuliah tuh happening banget di
di kampus terus aku jualan itu, jualan dulu awal-awal ada pancake duren, aku jualan pancake duren, bener-bener seneng aja gitu, coba cari uang sendiri apa aja gitu, pokoknya di kelas apa yang lagi happening aku jualan deh gitu. Nah beres kuliah aku sempat beberapa kali juga coba bisnis lain, salah satunya aku bikin travel agency, bikin dekorasi, bikin line fashion juga tapi non hijab. Nah tapi dari situ aku berkaca bahwa oh mungkin rezeki aku bukan di situ, karena dari segi waktu, dari segi keuangan, menurut aku feedback yang aku dapetin dari bisnis-bisnis aku yang sebelumnya itu kurang greget gitu. Dan akunya juga aduh kurang sreg deh, kayaknya aku harus ganti yang lain. Nah, terus kenapa hijab? Karena awalnya aku pilih suatu pekerjaan yang bisa sambil aku kerjain sebagai nyumom. Aku kan baru lahiran tuh, sebagai nyumom aku bisa sambil ngurus baby, tapi kerjaan juga masih lancar. Nah, kenapa hijab? Jadi hijab ini gampang, komponennya hanya kain aja gitu. Beda dengan aku bisnis sepatu, aku harus belanja uppernya, solnya, lemnya, aksesoris segala macam. Jadi dengan waktu aku yang sangat terbatas sebagai nyumom, aku pilih ya udah hijab deh, kayaknya udah paling praktis gitu. Kalau buat produksinya itu masih di Bandung, Kak? Di Bandung. Di Bandung. Kita ada beberapa vendor yang memang menyediakan jasa sebagai ada FOB, namanya tuh FOB itu free on board, jadi semuanya itu udah dihandle sama vendornya. Kalau dulu itu Puro Kamera bener-bener masih terpecah gitu ya. Aku belanja bahan di sini, jahitnya di sana, ngeprintnya di sini gitu. Tapi setelah evaluasi beberapa tahun ini ternyata kalau kita lepasan seperti itu nggak efektif dari segi waktu, dari segi materi, dari segi keuangan, itu sangat nggak efektif. Akhirnya sekarang per tahun ketiga kita mulai cari vendor yang bisa sistem FOB itu. Gitu. Ini tuh kan ada collaboration sama Disney, terus setupnya. Kenapa kakak kepikiran ke situ? Jadi, oh ya gimana? Lucu-lucu banget dia pakai Iya. Alhamdulillah. Jadi awalnya itu Puro Kamera emang aku tuh bikin bikin planning marketingnya itu dari awal itu pengennya collab. Kenapa? Karena sebagai brand awal dengan banyaknya bukan pesaing apa ya, sesama brand, gimana sih caranya biar muncul. Karena dulu Puro Kamera bener-bener masih merangkak, kan aku butuh support ya. Nah, salah satu support yang diunggulkan dari Puro Kamera ini adalah kolaborasi. Makanya kolaborasi awal ini kita langsung sama influencer namanya Mega Iskanti. Kalian tahu nggak? Pernah tahu ya? Oh iya. Aku di hijab jadi suka scroll, suka ada dia terus. Jadi awal emang kita sama Mega. Nah, setelah sama Mega ternyata membuka peluang bisnis yang lain dan orang-orang tuh jadi excited, oh next time collab sama siapa ya, justru Puro Kamera tuh yang ditunggunya collab sama siapa ya, gitu loh. Nah dari Mega ke Natasha Rizky, ada Fitri Tropika, ada Dwi Handa, ada yang lain-lain. Jadi hampir setahun itu bisa 8-9 kali collab dari sama e-commerce. Nah terakhir ini project 2019 ada yang nawarin Puro Kamera collab sama Disney dalam edisi Star Wars yang ke-9 gitu guys, alhamdulillah. Terus aku lihat juga nama-namanya tuh dari tokoh-tokohnya yang perempuan ya. Pintar. Jadi memang Puro Kamera ini yang aku bikin konsep berbeda dari yang lain itu adalah behind story di scarf-nya gitu. Jadi kita itu nggak hanya jual kain yang di print, enggak, kita jual story, kita jual pengalaman, kita jual ceritanya seperti apa gitu. Jadi biar orang tuh merasakan apa yang kita rasakan gitu saat kita menuangkan ke scarf gitu. Kan Kak, namanya juga bisnis ya Kak. Aku juga pernah bisnis, terus nggak dilanjutin lagi. Terus Kakak ada nggak kendala selama bisnis kayak gitu, bisnis kerudung ini? Pasti ada ya kendala. Contohnya dari sisi produksi. Nah kalau dari sisi produksi kan namanya pebisnis pemula pasti ada trial error ya. Misalnya kita coba di vendor ini ternyata ada ketidakcocokan, oke kita switch ke vendor yang lain. Itu kalau dari material kita kan pasti coba dulu tuh. Aku juga sebagai nanti calon pemakai, aku tuh harus trial. Misalnya aku baru nerima bahan baru nih, ada yang nawarin, aku tuh harus coba minimal 1 minggu aku pakai terus.
nyaman nggak ya, enak nggak ya, gerah nggak, nerawang nggak, seperti itu. Kalau dari sisi marketingnya pasti ada up and downs-nya juga, kayak misalnya followersnya stuck di situ aja gitu ya. Apalagi Puru di awal ini belum boost ads Facebook, ads Instagram segala macam. Jadi aku benar-benar organik ngurus IG Puru dari awal sampai sekarang. Jadi sempat stuck, ini followers stuck mulu ya gitu. Terus ya dari situ berarti aku harus cari cara gimana nih caranya biar si Puru ini tetap eksis, biar tetap nge-hype gitu. Kan tadi kakak bilang followersnya sempat nge-stuck gitu. Nah itu kakak yang nanganin atau ada tim khusus buat nanganin itu sendiri? Kalau di awal hingga sekarang yang masih pegang itu jujur aku pribadi. Nah cuman sempat setahun kemarin karena ada salah satu agency, digital advertising agency nge-approach kita terus nawarin jasa mereka. Terus aku pikir yaudah deh, nggak ada salahnya juga dibantu supaya nggak selalu organik gitu pertumbuhan si insight dari Instagramnya. Akhirnya aku coba trial pakai advertising agency. Alhamdulillah jadi lebih terarah gitu, lebih tahu insight-nya. Jadi kan kita setiap bulan itu dapat review ya. Kak ternyata followers yang banyak ini dari daerah sini, mending kakak fokusin daerah situ. Nah segala macam. Jadi itu tuh bisa mengatasi kendala kemarin-kemarin yang sempat stuck followers gitu. Oh ya, sekarang tim gitu. Tadi udah disebutin juga tim. Kakak tuh awalnya Puru Kamera tuh berdua sama suami kan, terus gimana sih sampai bisa ngebentuk tim aku? Pasti ada kan tim kreatifnya, terus PR-nya kayak gitu. Gimana? Jadi awalnya itu suami aku kan memang dia desainer, tapi dia desainer cowok. Nah terus dia tuh sempat bingung waktu aku minta tolongin dong desain scarf kayak gimana, terus dia bingung kan. Akhirnya dia trial, ternyata alhamdulillah waktu kita launching series pertama diterima sama masyarakat gitu. Terus dari situ benar-benar kita berdua selama kurang lebih 4 bulan benar-benar berdua, aku sambil ngurus bayi, ngurus orderan, packing, QC, sampai yang kalau sekarang sudah laser cut ya, dulu kan masih jahit, aku yang potong-potongin benang yang keluar segala macam, survive banget. Nah terus karena di awal ini antusiasmenya tinggi alhamdulillah, terus akhirnya aku merasa aku butuh bantuan gitu. Akhirnya aku cari satu orang admin yang untuk nerima orderan hingga shipping untuk packing gitu. Packing untuk shipping. Dari situ aku mulai kembangin dari 1 karyawan, 2, 3 ya, hingga sekarang gitu. Akhirnya aku bagi-bagi, ada yang untuk admin, ada tim desain, ada tim packing, ada tim warehouse, ada tim PR gitu. Kak, buat narik daya tarik masyarakat, kakak menggunakan ini nggak jasa copywriting gitu buat di Instagramnya kan, captionnya juga kan lucu-lucu gitu, menarik. Nah itu kakak pakai copywriting nggak? Enggak, aku sendiri. Wow, serius itu kakak sendiri? Wow. Serius, dari balesin DM, ngupload feed, ngupload Instagram, caption, website, e-commerce, itu aku semua. Karena kebetulan memang aku tuh udah 4 tahun ini aku cari copywriter atau marketing atau digital marketing, belum ada yang cocok. Jadi sementara aku pun masih bisa gitu, maksudnya aku masih ada waktu untuk ngerjain, udah deh sementara aku handle aja. Tapi kedepannya bener-bener yang nonton siapa tahu ada lowongan kayaknya aku, saya deh. oh ya? Saya juga Aku bener-bener butuh banget sebagai tangan kanan aku gitu, yang bener-bener bisa nge-backup aku. Kadang aku juga sibuk gitu. Kadang suka kayak malam-malam anak udah tidur baru aku ngupload web segala macem gitu. Oh iya, kan sekarang bisnisnya kakak udah maksudnya udah berkembang banget, jauh lebih baik. Kakak ada mager-magernya nggak sih kalau kayak gitu, kayak buat ngejalanin suatu bisnis gitu? Kalau aku sendiri nih ya, kayak tadi sebelumnya cerita dulu kan, aku buat usaha ini pindah ke sini kayak udah males gitu. Terus apalagi ya yang baru, terus kan kayak dari makanan terus ke fashion, ke jualan kayak pasmina kayak gitu, udah males. Terus banyak tugas juga.
Terus aku tuh kayak pengen bisa bisnis kayak kakak itu, kayak bertahan satu bisnis. Gimana sih Kak gitu? Aku juga nggak tiba-tiba bisa ada di titik ini gitu. Aku juga ada prosesnya, ada pendewasaan. Aku juga nggak tiba-tiba lulus kuliah tiba-tiba pinter aku mau bikin kayak gini ya, enggak gitu. Ada prosesnya seperti yang aku bilang, aku udah belajar dari SMP, aku udah bisa belajar. Pokoknya kalau mau bisnis itu kuncinya there is a way gitu. Jadi di mana ada kemauan situ ada jalan gitu. Pokoknya jangan malu, jangan takut. Karena bisnis itu yang susah melangkah, memulai gitu. Yang pasti sih kalau aku bisa kasih saran, mulai bisnis dari passion kamu di mana sih gitu. Passionnya Sandra tuh ada di mana sih gitu. Kalau misalnya di dunia fashion, ya dalamilah fashion. Kalau misalnya di dunia kuliner, ya dalamilah dunia kuliner gitu. Oh ya, Kak, karena ini masih pandemi juga ya kita. Gimana sih Kak buat cara mempertahankan brand Pur Canberra? Kalau aku ya setahun kemarin aku bikin strategi bikin subproduk. Kenapa? Karena awal pandemi ini tiba-tiba semua kantor WFH, semua kuliah apa ya namanya? Stay at home ya? Apa sih? Iya, Ya. Pokoknya di rumah. Semuanya di rumah aja. Otomatis daya tarik jual juga menurun karena orang mau kemana ya gue beli scarf gitu. Mau dipakai kemana, ngantor juga enggak gitu kan. Emang waktu awal pandemi sempat beberapa persen lah ada mengalami penurunan penjualan. Nah dari situ aku mikir, wah aku nggak bisa nih kayak gini terus, aku harus adaptasi gitu sama pandemi ini. Akhirnya aku bikin subkategori baru, yaitu aku mikir orang tuh di rumah ngapain ya, pakai baju apa ya gitu. Yang biasanya Puru jualannya baju-baju untuk main, kondangan segala macam, aku bikin waktu itu bikin loungewear. Karena orang di rumah ke daster kan, daster, piyama, baju dingin gitu kan, baju dingin. Akhirnya aku coba bikin subproduk baju-baju rumahan. Nah dari baju rumahan itu aku mikir lagi bikin apa ya. Nah selama pandemi kan orang, tadi aku dengar Momo ya, aku dengar Momo lagi seringnya belanja online kan sejak pandemi. Nah terus aku mikir karena orang lebih ke belanja online, otomatis pengiriman juga makin banyak, otomatis bakal ada tok paket gitu kan. Siap ya. Terus kalau cewek di kerudung ada mas paket, ribet gak sih? Ya sebentar, ambil handuk lah, apalah yang seenggaknya buru-buru untuk nutupin gitu. Nah akhirnya aku kepikiran untuk bikin bergo instan. Yang langsung pakai. Jadi orang yang WFH udah bisa, misalnya banyak zoom meeting bisa pakai itu. Kalau ada misi paket bisa langsung keluar, tinggal set pakai gitu. Beda lagi dengan yang persegi kayak gini harus pakai jarum, niti gitu. Dan yang lainnya aku sempat bikin APD. Jadi APD itu kayak, tapi bukan APD literary kayak perawat ya, APD yang jasnya aja gitu. Kan ibu-ibu muda, ibu-ibu rumah tangga kan pasti masih haruslah keluar ke supermarket gitu untuk belanja. Kalau pulang dari luar kan harus langsung cuci baju nih. Seenggaknya dengan pakai jaket APD itu, ibu itu nggak jadi banyak cucian, dengan tinggal buka baju dia masih bisa dipakai di rumah gitu. Terus produknya lain aku bikin tote bag, mukena, karena kan di musola udah nggak ada sejadah, udah nggak disediain mukena. Aku bikin travel prayer set. Kenapa aku bikin tote bag? Karena udah kantong plastik bayar, terus menghindari kontak tangan juga dengan yang lain. Nah, makanya aku bikin sub produk itu biar brand Puru Canberra tetap bisa survive di era pandemi. Gitu, aku kepanjangan gak sih? Kita senang banget. Oh ya. Belajar dari pengalaman. Kalau kita kan termotivasi juga. Iya, betul. Kita kan anak ilmu komunikasi nih di Puru Canberra atau di dunia bisnis lah ya, menurut kakak komunikasi itu seberapa penting sih? 100% penting.
Penting apalagi kalau subbisnis kita adalah di online. Karena orang itu nggak dapat experience touch and feel gitu. Dia nggak bisa megang, dia nggak bisa nyoba. Cara satu-satunya kita meyakinkan calon customer dengan apa sih ya, dengan komunikasi. Gitu. Jadi penting banget, guys. Tolong dicatat. Nah, gimana sih Kak Purukam Merek ini bisa jadi brand yang terngiang-ngiang dari semua kalangan umur kali ya? Iya, jadi orang tahu oh Purukam Merek yang ini kayak gitu. Yang pertama kalau adik-adik gitu kan. Yang pertama kalau teman-teman mau bikin bisnis itu yang pasti bikin planning. Nah, kenapa Purukam Merek bisa nyampe misalnya di salah satu top of mind-nya customer? Kenapa? Karena aku benar-benar nekenin brand DNA. Brand DNA itu kayak signature dari entah itu dari palette color, entah itu dari ciri khas motif, outline, desain. Itu tuh kalau misalnya kita melakukan repetasi berkali-kali, which is misalnya tiap bulan ada lagi, ganti lagi, tapi dengan ciri khas yang sama, dengan benang merah yang sama, itu akan membentuk suatu top of mind di calon customer kita. Kan ini Kak, desainnya tuh beda-beda ya, kayak Cinderella, kayak gitu-gitu. Itu Kakak yang desain juga? Tapi Kakak ikut andil? Iya, tapi bukan aku literal yang ngedesain, enggak, yang ngedesain itu ada timnya, tapi untuk decision finalnya aku turut andil apakah itu ACC atau enggak. Tapi khusus edisi Disney ini ACC bukan final di aku, kita harus minta ACC ke tim Disney US dan tim Disney Indonesia. Jadi kita nggak bisa asal ini desain launching rilis, enggak. Kita harus ACC dulu apakah diterima, di approve, apakah ada revisi segala macam. Takutnya di kemudian hari kan ada masalah atau kayak copyright. Nah, jadi sebenarnya kan aku ambil ya salah satunya. Iya. Kayak ini ada istananya Ella. Aduh sorry, so akrab ya manggilnya Ella. ada istananya Cinderella. Ini tuh bukan kita yang bikin, ini aset dari pihak Disney. Jadi saat kita terdaftar sebagai official lisensi partner, kita ini dapat akses untuk bisa mengambil asetnya mereka gitu, yang bisa kita pakai. Misalnya Cinderella kan ada ininya nih, kereta kencananya, ada istananya. Jadi dari seluruh aspek film Cinderella itu ada di aset situ. Nah, kita bebas mau ngambil yang mana, karena kita kan misalnya udah terdaftar ya. Nah, sorry kosong guys. Jadi kosong. Jadi asetnya itu dalam bentuk apa? Pihak Disney itu harus tahu kita mengambil aset yang mana. Contohnya gini, Cinderella ini kan kita bahasnya princess ya, karena Puru kan ngambilnya princess. Si princess ini kan ada berbagai kategori, ada princess klasik, princess kartun, sama princess live action. Live action ini contohnya kayak Mulan kemarin, kayak Beauty and the Beast yang sama Emma Watson segala macam. Nah, kita harus pilih salah satu. Misalnya kalau edisi Cinderella ini mau ngambil yang live action, ya berarti nggak akan bisa ngambil Mulan yang klasik. Nah, jadi kenapa butuh ACC? Karena pihak Disney harus tahu kita ngambilnya yang mana. Terus pihak Disney juga harus lihat mereka tuh ada guideline do and dance gitu. Misalnya kereta kencananya nggak boleh dong tiba-tiba lebih gede dari istana gitu, meskipun letak kereta kencana di sini. Sore ini ada nih, meskipun misalnya letak kereta kencananya mau di kanan di kiri, tetap aja size-nya itu harus sesuai standarnya mereka. Berarti proses buat bisa kerja sama Disney itu effort banget. Itu proses yang lama berarti? Itu proses yang lama, butuh effort yang lebih, butuh ide yang lebih cemerlang lagi gitu. Karena kan kita, Disney bukan sekadar lokal brand gitu ya, mereka udah internasional gitu. Gitu. Belum kebayang kan ini. Kalau Syifa gimana? Interestnya di bidang apa nih? Kalau aku sebenarnya lebih kayak ke komunikasi, kayak MC aku suka. Oh gitu. Broadcasting juga aku suka. Cuman kalau kerja
aku emang bener-bener pengen humas aja gitu Kak, pengen jadi PR. Cuman PR di suatu company iya gitu. betul, cuman emang kendalanya nggak bisa Inggris aja Kak. Oh, itu bisa diasah. Ya itu sebenarnya. Tapi aku pengen sih sebenarnya nyoba-nyoba, kayaknya seru gitu bikin bisnis. Kadang-kadang aku juga kalau gabut pengen apa sih nyoba masak-masak kayak gitu. Terus fashion juga kadang-kadang suka pengen. Cuman ya itu aku kendalanya takut duluan Kak. Pasti nggak boleh ya Kak? Nggak boleh. Karena yang tadi aku bilang yang sulit itu melangkah dan memulai. Iya, Gitu. Ntar kalau udah jalan satu tuh udah gampang terbuka semua pintu gitu. Tapi menurut aku Cip, kamu tuh emang cocok kayak di public speaking gitu sih. Iya. Ya bener gak sih? Kenapa nggak coba tertarik di news anchor gitu? Sebenarnya tertarik sih Kak, cuman ya itulah lebih passionnya lebih ke humas kayaknya ya Kak. Cuman kalau disuruh boleh kok mau gitu. Oke. Sekedar hobi. Kalau Sandra? Kalau aku sih, aku dari dulu pengen apa ya, jadi model sih Kak, aku dari dulu. Cuman setelah sedih banget setelah kayak ikut apa Agency. enggak sih, enggak masuk agensi, makanya kayak nggak pernah masuk model deh. Soalnya yang kebanyakan masuk di dunia model itu yang masuk agensi, sedangkan yang nggak masuk agensi itu apa ya, Di belakangnya. iya Nggak gitu, kayak diprioritaskan. Survive-nya gitu. lebih ya gitu. Iya, karena mereka yang udah masuk agensi itu dari pokoknya udah terlatih lah dari cara berjalan kayak gitu. Aku udah berapa kali ya ikutan, nggak pernah masuk. Kalau gitu Sandra bisa cobain viral aja di TikTok. Ntar langsung ngehits di Indonesia. Bener ya. Sekarang tuh kalau apa-apa yang viral pasti langsung boom. Iya, bisa jadi. Kalau Momo, Aku kepengen banget bisnis, gitu. banget banget. udah magang aja di Puru. kita juga buka magang kok, maksudnya terbuka untuk mahasiswa yang pengen belajar gitu. Fresh graduate bisa atau yang KP juga bisa. Gitu. Makanya pas tahu narasumbernya kakak seneng banget pengen nanya-nanya, tapi pas udah di sini blank. Mungkin Mama haus. Sabar. Bentar lagi. Oh iya, kita kan ngomongin fashion tadi. Kak Angel tuh yang mentingin banget fashion gak sih, kayak harus pakai ini gitu, atau harus modis atau temannya gitu kayak tadi. Iya. Aku pribadi iyalah, karena fashion itu menentukan siapa jati diri kita kan. Kita tuh ingin di label seperti apa sih oleh orang yang lihat. Kita tuh ingin dipandang sebagai siapa, sebagai apa gitu kan. Bagi aku pribadi ya. Gitu. Meskipun aku bukan anak fashion, aku anak ilkom seperti kalian. Tapi ya aku sih concern gitu, dan aku memang ada passionnya gitu di dunia fashion gitu. Menurut kakak sejauh ini, udah beberapa tahun ini, seru nggak sih buka bisnis soal hijab ini? Seru banget karena satu, bisnis hijab ini pasarnya mayoritas di Indonesia. Kita insya Allah jangan takut nggak akan dapat customer. Karena orang Islam banyak, pecinta hijab juga pasti ada gitu. Yang kedua, produksinya bisa minim waktu yang tadi aku jelasin ya, dari segi pengerjaan, dari segi material gitu. Yang ketiga, fashion never die gitu. Mau sampai kapanpun orang butuh baju, orang butuh kerudung, orang butuh untuk menutupi dirinya sendiri gitu. Jadi, dan yang kelima, tadi keberapa ya? Ketiga. Yang keempat, fashion tuh nggak akan basi kayak makanan gitu. Iya, mau kerudung Cinderella produksi Desember tahun depan juga masih ada, it's okay, nggak akan busuk, nggak akan berjamur kalau kita rawat dengan baik ya. Jadi menurut aku ya, keunggulan dari sebelumnya bisnis aku ini sih paling enak gitu. Paling enak. Apalagi kakak orang komunikasi gitu Iya. kan, jadi enak juga gitu Enak. ya. Jadi sebagai nilai plus juga aku punya basic ilmu komunikasi. Aku bisa nerapin di berbagai media Puru Canberra. Aku bisa nerapin di website, di Instagram.
di TikTok. Sekarang juga Puru punya TikTok karena mau nggak mau aku harus ikutin zaman. Zaman tuh nggak bisa dilawan. Mau kita idealis, TikTok buat sorry ya, misalnya buat anak alay gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa deny itu gitu. Tapi menurut aku nggak alay sih Kak. Malah Sekarang sekarang iya, gitu banyak banget ilmu ya. Ya aku tuh tadinya bener-bener nggak tahu TikTok apaan sih, kayak gimana gitu cara mainnya. Setelah aku download, oh seru ya, ada banyak tutorial, ada banyak ilmu gitu. Oh ternyata seru juga. Iya, banyak orang-orang yang kreatif ada di TikTok gitu. Cuman emang yang orang yang idealis kadang suka. Iya, TikTok dipandang sebelah mata ya gitu ya. Kalau buat desainnya itu ada apa sih jangka waktunya nggak Kak? Kayak misalkan per 3 bulan atau tergantung kontrak sama kolaborasi dari Kakak? Kalau Puru Canberra punya rilis desain itu per 1 bulan 1 kali. Ngebut guys. Sistem kebut ya? Sistem kebut, jadi bener-bener tim desain di Puru Canberra survive banget karena kesatu alhamdulillah kalau kita launching itu habis, jadi antusiasmenya kita manggil customer kita tim Puru ya, antusiasmenya tim Puru alhamdulillah baik. Jadi kalaupun untuk restock kita meminimalisir itu, kenapa? Supaya barangnya eksklusif, jadi nggak banyak beredar di pasaran. Jadi orang yang punya Puru Canberra ini memiliki pride eksklusivitasnya tersendiri gitu loh. Makanya kita selalu renewal tiap bulan, bahkan kayak sekarang nih momen-momen tertentu, contohnya Ramadan, kita ngeluarin 5 series. 5 series. Contohnya kita ada Puru X Cetaphil Ramadan ini, X Tokopedia, kita ada X Disney ini nanti coming soon hari raya. Iya itu Aladdin. Kita ngeluarin, kita pilihnya Jasmine. Jasmine yang bukan Aladdinnya. Terus kita ada X Bahjatina, tahu nggak? Nggak tahu ya. Ada salah satu influencer juga. Kita ada xhijab.com. Jadi ada beberapa momen tertentu yang nggak terpaku 1 bulan 1, bisa aja ada 2 atau 3 gitu. Kak, aku mau nanya, ini tips buat aku. Kalau misalkan nanti aku bikin desain misalnya 1 di bulan Januari, terus nanti aku habis nih ya desain itu, terus aku nanti Restock. Enggak, bukan kayak si desain itu tuh kan nanti nggak ada lagi ya, diganti sama desain baru. Tapi nanti beberapa tahun kemudian aku pengen pakai desain yang awal mula Januari, itu bisa nggak? Tergantung mau konsepnya seperti apa. Jadi si style bisnisnya itu mau dikemas seperti apa gitu. Apakah dengan, kalau aku tuh tadi jujur itu salah satu gimmick ya. Sekarang tuh kalau nggak pakai gimmick ya susah gitu. Jadi kayak orang tuh beli Puru kan jadinya rebutan, jadinya tuh ini tuh selalu habis, jadi aku harus dapat. Nah nanti dia yang nerima, dia tuh kan bangga, aku kebagian gitu. Sedangkan kalau nanti aku restock di depan, nanti lagi misalnya, ya ngapain gua kemarin rebutan gitu. Terus nanti akan restock lagi gitu loh. Jadi strateginya kayak gitu. Makanya jadi orang, itu juga dimanfaatkan dengan beberapa just tip. Kalian tahu just tip nggak? Jasa titip. Jadi ada beberapa customer yang gue sibuk, gue nggak bisa deh nanti launching harus rebutan dengan yang lain, gue mendingan ke jasa titip aja. Nah jadi itu tuh bisa dimanfaatkan juga untuk membuka peluang bisnis untuk yang lain gitu. Terus kalau misalkan beli kerudung misalnya di Puru Canberra udah nggak ada, tapi di jasnya itu ada. Iya, aku pernah beli kayak gitu. Karena ya ada beberapa orang yang dia nggak mau rebutan, aku lebih baik carinya di just tip gitu. Itu udah pasti ada ya Kak? Tergantung just tipnya juga, apakah dia lagi tertarik nggak dengan desain series yang itu gitu. Itu sih. Kakak kan ini baru bukanya di Bandung, ada plan nggak sih mau buka di luar kota? Terus kakak tuh ngebuka untuk reseller juga nggak? Reseller ada, kita tiap bulan pasti tiap kita rilis. Jadi reseller itu salah satunya mereka dapat privilege lebih dari customer yang biasa, regular customer. Privilege-nya seperti apa? Misalnya nanti teman-teman bisa atur strateginya sendiri. Misalnya
harganya dapat diskon atau enggak, dia yang harusnya rebutan reseller tuh nggak perlu rebutan, udah pasti dapat gitu. Terus kalau untuk store ya berarti ya lebih ke store, pengen banget dong planning jangka panjang Puru, pengen banget bisa ada di seluruh Indonesia, doain ya. Emang per 4 tahun ini memang belum ada karena aku masih bener-bener beresin manajemen, aku beresin karyawan, masih beberes lah gitu intinya. Jadi, aku juga nggak mau buka toko yang asal-asalan tapi nanti hanya sebentar gitu. Kan berarti sekarang masih online ya Kak? Pernah ikutan pameran kerudung itu nggak? Atau fashion? Pernah, waktu itu Puru pernah fashion show juga. Oh iya. Buffet ya? Iya, pinter. Waktu itu pernah ikut fashion show di support sama Tokopedia di Jakarta. Waktu itu satu stage-nya sama Puru dikolaborasiin sama Faya. Tahu nggak, alas kaki gitu ya, sendal yang pakai mute-mute bridal shoes gitu. Faya, terus waktu itu satu stage-nya sama Ria Miranda, Expura, PVRA sama Aski Febrianti. Nah, jadi waktu itu selain fashion show-nya juga ada booth-nya gitu. Di situ. Jadi abis fashion show kita rilis koleksinya. Privilege orang yang datang ke show itu bisa langsung belanja di booth. Nah, kecuali untuk regular customer yang di rumah bisa belinya nanti gitu melalui online gitu. Kak, aku masalah ini kan sekarang juga udah sering banget collab sama influencer ya. Itu pasti kebantu banget ya Kak. Iya. Komunikasinya si influencer, nge-instastoryin ini nih Puru Kambera kayak gitu, itu ngebantu banget. Membantu banget. Pertama kita changing customer, kita changing followers. Dari exposure-nya yang didapat dari influencer juga benar-benar membantu, tapi kita juga harus pinter-pinter cari KOL atau influencer yang satu style. Satu style dengan brand kita gitu. Karena Puru warna-warnanya gini, aku nggak mungkin dong ngelirik KOL yang setiap hari dia pakai warna hitam gitu, ya kan? Misalnya karena Puru adalah produk intinya adalah persegi, aku nggak mungkin dong nyari KOL yang dia selalu pakai pashmina gitu. Jadi penentuan KOL juga nentuin, terus kita harus cari followers mana sih yang mau di-guide gitu. Misalnya aku kan ini jilbab ya, aku nggak mungkin dong endorse Awkarin. Iya kan? Karena berarti followersnya Awkarin itu ya secara tidak langsung habit segala macam cara berpakaiannya juga akan seperti Awkarin gitu. Aku nggak mungkin juga endorse misalnya kan Anya gitu, karena kan Anya juga nanti nggak akan dikerudung gitu. Nah, jadi harus pintar-pintar. Nah, sekalipun yang udah berhijab juga aku harus bisa nentuin. Misalnya ada si Citra Puru Kambera ini misalnya kalem, elegan atau apa, aku nggak mungkin endorse-nya Ria Ricis gitu, yang komedi banget gitu. Gitu sih. Jadi penentuan influencer juga menentukan. Tapi kalau ditanya exposure, ya pasti terbantu banget. Tapi kakak sempat pernah kesulitan nggak buat pilih influencer itu? Pernah. Jadi misalnya kan kita tiap bulan udah punya budgeting nih. Budgeting ya untuk marketing endorse ini. Saat dievaluasi, oh ternyata dia nggak ngaruh. Oh berarti followersnya endorser tersebut nggak masuk gitu segmentasinya gitu. Jadi bisa dievaluasi sih nanti saat bisa dilihat di Insight itu, tahu ya Insight ya? Kita bisa lihat di Insight nih dari sticker tabs atau dari visit web atau dari klik button segala macam, bisa kita evaluasi. Nah kalau misalnya ternyata kurang efektif, kita jangan pakai lagi, kita cari KOL yang lain. Kalau misalkan emang efektif, ada kemungkinan buat bisa dipakai lagi. Betul. Gitu. Kita juga kan ngeluarin itu nggak gratis ya, maksudnya ya kita harus bisa maksimalin budget itu dengan baik gitu. Oke Kak, tadi kan dari awal kita udah ngobrol kegiatan di masa pandemi, terus kakak ngobrolin brandnya juga, strategi, sampai ngebentuk tim dan collab sama influencer juga.
Pemilihan influencernya, terus harus emang bener-bener harus tahu mana yang tepat buat dijadiin influencernya ya Kak. Iya. Terus dari planningnya juga, dari sellingnya kayak copywriting di Instagramnya atau dari misalnya di e-commerce yang lainnya kayak platform itu namanya. Dari platform-platform yang lain itu juga ditentuin dan harus benar-benar bisa narik customer. Dan itu cukup efektif gitu ya. Apalagi nih Kak, kita kan anak komunikasi juga. Buat teman-teman di luar sana nih, Kakak punya pesan nggak buat mereka juga yang anak komunikasi khususnya, gimana caranya biar kita bisa mau membangun usaha gitu, bisa sampai kayak Kakak deh, gimana nih? Buat teman-teman yang lagi kuliah, yang lagi merintis, mau sambil berbisnis, yang pesan aku ke satu, jangan takut. Banyakin cari pengalaman, entah pengalaman organisasi, coba jualan kecil-kecilan segala macam. Meskipun kita anak ilkom, kita juga bisa berbisnis kok. Nggak melulu anak bisnis yang bisa berbisnis gitu. Yang penting kita ada kemauan, kita ada passion, kita mau jalan, kita nggak mager. Guys, jangan mager guys. Jangan mager karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, waktu itu nggak bisa kembali. Jadi manfaatin waktu kalian dengan baik, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang media di mana-mana, wifi di mana-mana, kalian bisa searching ke sana ke sini, tips and tricks segala macam. Jadi jangan lupa belajar, cari pengalaman, tetap semangat. Makasih banget buat kalian yang di rumah udah nonton, dan makasih Kak Sama-sama. banyak ngeluangin waktunya buat bisa sharing dan nge-motivasi kita juga sama yang ada di rumah. semoga ini bermanfaat. Jadi see you next time. Bye. Bye.